berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar matematika untuk kelas 9 sekolah menengah pertama. Bagi adik-adik yang tetap belajar di rumah, semoga dalam keadaan sehat terus dan tetap semangat untuk belajar. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Materi ini merupakan materi matematika di kelas 9 SMP. Pada pembelajaran ini dikhususkan untuk siswa dan siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Cirebon Cianjur. Baik, kita akan memulai. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengingat kembali, mengulang sifat-sifat yang pernah kita pelajari. Yang pertama, perkalian bilangan pangkat dengan basis yang sama. Kita mengingat bahwa A pangkat M kali A pangkat M itu sama dengan A pangkat M tambah M. Kemudian yang kedua, perpangkatan bilangan pangkat. Ya. A pangkat M akan sama dengan A pangkat M kali M. Itu sifat yang kedua. Berikutnya sifat yang ketiga, yaitu perkalian dua bilangan A kali B pangkat M. Maka ini akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Yang keempat berikutnya, ini pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. A pangkat M bagi dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M kurangi M. Dan yang terakhir yang sudah kita pelajari adalah pemangkatan pecahan A per B pangkat M. Maka ini akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, baik adik-adik, materi itu sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang pangkat nol, yaitu bilangan real tak nol, pangkat nol. Ya, seperti ini kalau suatu bilangan real pangkatnya itu adalah nol. Coba kalian amati dulu tabel berikut. Di sini ada 3 kolom yang memuat sifat operasi pembagian dan hitung hasil operasi serta kesimpulan. Coba kita lihat yang pertama, 2 pangkat 3 bagi dengan 2 pangkat 3. Ya. Berdasarkan sifat pembagian dengan basis yang sama, akan kita peroleh 2 pangkat 3 kurangi 3. Ini akan sama dengan 2 pangkat 0. Sedangkan kalau kita uraikan, kalau kita hitung hasil operasinya, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu, ini adalah 2 kali 2 kali 2, yang bawah juga sama, 2 kali 2 kali 2, sehingga menghasilkan 8 per 8. 8 per 8 itu sama dengan 1. Nah, dari kolom pertama dan kolom kedua ini, kita ambil kesimpulan bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu yang pertama. Coba kalian perhatikan juga yang kedua, 5 pangkat 4 bagi dengan 5 pangkat 4. Berdasarkan sifat operasi pembagian, itu kita akan peroleh 5 pangkat 0. Sedangkan kalau kita hitung berdasarkan operasi perpangkatan, ini menghasilkan 1. Sehingga kesimpulannya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ya.
Begitu juga yang ketiga. Ini harusnya negatif 2 ya. 0. Ini seharusnya. Kita ulang kembali tadi. Ya. Jadi negatif 2 pangkat 2 bagi negatif 2 pangkat 2 itu adalah dengan berdasarkan sifat operasi menghasilkan 2 pangkat 0. Sedangkan kalau kita hitung berdasarkan perpangkatan, hasilnya adalah 4/4 adalah 1 ya. Sehingga kesimpulannya negatif 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Nah, dari tabel ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa untuk setiap A bilangan delta 0 ya, untuk setiap A bilangan delta 0, A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ini A nya tidak sama dengan 0 berarti di sini ada setiap A bilangan delta 0, artinya A nya tidak 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Baik, ini adalah bilangan delta 0 pangkat 0. Dan yang kedua, kita akan bahas bilangan delta 0 pangkat bulat negatif. Jadi kalau ini bilangan delta 0 pangkatnya pangkat bulat negatif. Coba amati lagi tabel berikut. Di baris yang pertama kita punya bilangan 1/8. 1/8 kalau kita ubah ke dalam bilangan pangkat itu adalah 1/2 pangkat 3 ya. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 1/2 pangkat 3 ini berdasarkan sifat pembagian perpangkatan itu sama, artinya kalau ditulis ini 1 bagi 2 pangkat 3. 1 ini kalau kita ubah ke dalam bilangan pokok dengan basisnya 2 itu sama dengan 2 pangkat 0. Tadi sebelumnya kita sudah bahas bahwa bilangan delta 0 pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga 1 ini sama dengan 2 pangkat 0 bagi 2 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat pembagian juga, hasil ini akan menjadi 2 pangkat 0 kurangi 3, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat negatif 3. Nah, dari kolom ke-1 dan kolom kedua ini, kita ambil kesimpulan bahwa 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Ya. Jadi 2 pangkat negatif 3 ini merupakan bilangan delta 0 dengan pangkat bulat negatif. Negatif 3 ini bilangan bulat negatif. Itu akan sama dengan 1/2 pangkat 3 ya. Begitu juga yang ini ya. 1/81 sama dengan 1/34 ya. Kalau kita ubah ini akan seperti ini, dan 1 ini kita ubah ke dalam bilangan pangkat dengan basis 3 itu akan sama dengan 3 pangkat 0 ya. 3 pangkat 0 bagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 0 kurang 4 sama dengan 3 pangkat negatif 4. Kesimpulannya bahwa 1/3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat negatif 4 ya. Begitu juga yang ketiga, sama 1/1000 kita ubah menjadi 1/10 pangkat 3 ya. Karena 1000 itu ada sama dengan 10 pangkat 3. Hasil akhirnya dari sini kita bisa lihat bahwa 1/10 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat negatif 3. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari tabel ini? Untuk setiap bilangan delta 0 dan n-nya bilangan bulat, maka akan berlaku A pangkat negatif n sama dengan 1/A pangkat n ya. Nah, ini sifat yang
kedua tadi, tergantung pada pembagian ini yang kedua. Jadi A-nya di sini tidak boleh 0 ya. A-nya tidak sama dengan 0. Dia akan menghasilkan sifat ini. Untuk selanjutnya dalam materi ini akan dibahas beberapa soal yang berkaitan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini hitunglah nilai perpangkatan berikut ini. Jadi pada soal ini yang diminta adalah nilainya. Ini yang pertama, 3 pangkat negatif 2. Berapakah nilai dari 3 pangkat negatif 2 ini? Ini berdasarkan sifat yang sudah kita pelajari. 3 pangkat negatif 2 ini sama dengan 1/3 pangkat 2. Sedangkan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Sehingga 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Jadi ini yang dasar mengenai sifat pangkat bilangan bulat negatif. Yang kedua, negatif 5 pangkat negatif 3 kali negatif 5 pangkat 3. Di sini merupakan perkalian dua bilangan pangkat dengan basis yang sama, yaitu negatif 5 dengan pangkat yang berbeda. Pangkatnya negatif 3 dan 3. Berdasarkan sifat perkalian, berarti pada perpangkatan ini untuk menyederhanakannya kita tambahkan bilangan pangkatnya, sehingga negatif 5 pangkat negatif 3 tambah 3. Negatif 3 tambah 3 sendiri adalah 0. Nah, negatif 5 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga hasil akhir dari perkalian pangkat ini adalah 1. Ya. Yang ketiga, masih berkaitan dengan pangkat negatif. 4 pangkat 4 bagi dengan 4 pangkat 7. Berdasarkan sifat pembagian kita akan peroleh ini 4 pangkat 4 kurangi 7 ya. Dan 4 kurangi 7 itu adalah negatif 3, sehingga diperoleh 4 pangkat negatif 3. Berdasarkan perpangkatan, sifat perpangkatan bilangan negatif tadi, bentuk ini akan sama dengan 1/4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 sendiri adalah 64. Berarti nilai dari perpangkatan 4 pangkat 4 bagi 4 pangkat 7 adalah 1/64 ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini adalah penerapan dari sifat-sifat yang kita pelajari tadi. Baik, kita lanjut kepada soal berikutnya. Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Kalau di soal yang pertama tadi kita diminta nilainya. Ya, kalau di sini kita menyederhanakan. Artinya masih di dalam bentuk pangkat. Misalkan ini nomor 1 ya. 1/3 pangkat negatif 5 kali 3 pangkat 4. Ini diminta disederhanakan. Nah, berdasarkan sifat perpangkatan perkalian dengan basis perkalian bilangan pangkat dengan basis yang sama, kita peroleh ini 1/3 pangkat negatif 5 tambah 4. Kalau kita peroleh 1/3 pangkat negatif 1. 1/3 pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 3 pangkat 1. Kalau kita cukup dituliskan 3 ya. Yang kedua, ini lebih kompleks lagi. 2n pangkat 4 kali n pangkat negatif 2 bagi n pangkat 5. Nah,
ini dua ini tetap ya. Dua ini tetap, sehingga kita tuliskan 2. Yang kita operasikan adalah bilangan pokok yang sama, yaitu n. Nah, dengan basis yang sama, itu n. Berdasarkan sifat perkalian, n pangkat 4 tambah negatif 2 per n pangkat 5 tetap. N pangkat 4 tambah negatif 2 ini adalah 2 ya. Hasilnya adalah 2. Sehingga kalau kita operasikan langsung sama dengan 2 pangkat 2 n pangkat 2 kurangi 5. Pangkat itu hanya milik n nya ya. Atau kita tuliskan menjadi 2 n pangkat negatif 3. Kalau dijadikan pangkat positif berarti menjadi 2 per n pangkat 3 ya. Baik, itu soal yang kedua. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Di sini juga kita minta untuk menyederhanakan bentuk pangkat. 18 T pangkat 3 kali 2 T pangkat negatif 3 ya, ini 18 dengan 2 ini boleh kita kalikan karena ini sebagai konstantanya. Ini konstanta ya. 18 kali 2 pangkat T pangkat 3 tambah negatif 3. 3 tambah negatif 3 itu adalah 0. Berarti sama dengan 36. 18 kali 2 itu 36. T pangkat 0. T pangkat 0 sendiri hasilnya adalah 1. Sehingga 36 kali 1 adalah 36 ya. Beranjak soal yang kedua. Nah, 2P pangkat 0 Q pangkat 3 bagi P pangkat 6 Q pangkat negatif 2 ya. Ini akan sama dengan 2 nya tetap, P nya yang kita ini pembagian berarti P menjadi 0 pangkat 0 kurangi 6, P pangkat 0 kurangi 6, Q pangkat 3 kurangi negatif 2. Kalau kita selesaikan akan menjadi 2P pangkat negatif 6 ya, Q pangkat 5. 3 kurangi negatif 2 itu 5. Nah, kalau kita jadikan dalam pangkat positif, maka akan menjadi 2Q pangkat 5 P pangkat 6 ya. Nah, itulah beberapa soal yang terkait dengan bilangan pangkat 0 dan pangkat negatif. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini kalian yang sedang belajar di rumah bisa memahaminya ya. Kemudian untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.